Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris. Nah, Mindok kali ini spesial lagi ada di EDC, Elza Dental Care. Nah, Mindok sudah ada temen ngobrol, dua dentis di sini, dentisnya EDC ya. Salah dua dari dentisnya EDC, nanti kita juga akan ngobrol bersama dentis yang lain. Nah, kita akan ngobrol apa hari ini? Pokoknya seru banget. Simak terus. Dokter Alifa dengan Dokter Leli. Iya, betul. Ya, kabarnya dokter ini punya kasus yang seru, kasus Kortugi, yang nanti mungkin bisa diceritakan ke masyarakat, gitu ya. Kita mulai dulu dari Dokter Leli. Oke. Ceritanya gimana nih, Dok? Kalau saya itu pernah ada pasien itu datang dengan keluhannya gusinya sakit gitu, Dok. Gusinya sakit. Gusinya Baik. sakit. Terus waktu itu ditanya kenapa gusinya sakit, oh nggak tahu dok, tapi saya minumin obat anti nyeri, hilang, terus masih tetap sakit habis itu. Setelah dicek, wah. Ya, kondisinya luar biasa. Kondisinya luar biasa. Ya, nanti kita ini ya, kasih fotonya di sini nanti biar lebih jelas. Seperti ini gitu. Kasus apa tuh? Jadi pasiennya ini pasang vinir. Tapi pasang vinirnya tidak di dokter gigi, dok. Oke. Ya, tahu lah ya. Tahu lah ya. Ini topiknya juga pasti bukan dokter gigi. Kalau dokter gigi nggak mungkin diceritakan ke sini. Nah, waktu dicek, ternyata vinirnya itu tebal sekali, dok. Tebal sekali. Tebal iman kita. Serius. Malahan lebih tebal itu daripada iman saya gitu. Setelah dicek ternyata vinirnya itu tebal, sehingga gusinya itu jadi radang. Radang, oke. Gusinya meradang, dia sampai bleeding, berdarah. Berdarah, gampang berdarah ya? Iya betul. Karang gigi pun numpuk di situ karena nggak bisa dibersihkan dengan baik. Gitu. Oh ya. Itulah. Akhirnya pasien sudah disarankan untuk ini seharusnya memang tidak begini kan vinir yang betul itu. Oke. Jadi kasusnya adalah vinir sampai gampang berdarah, karang giginya numpuk. Oke, kita ke Dokter Alifa dulu nih. Ya, nanti kelanjutannya yang lebih seru nanti setelah pesan-pesan yang berikutnya. Dokter Alifa, gimana ceritanya? Jadi pasien datang nih pengen pakai behel. Oke, behel ya ini ya. Behel, tadi vinir, ini behel. Oke, silahkan. Sebelum pakai behel kan pasti kita konsultasi dulu nih. Oh harus gini nih keadaan kondisinya kayak gini kayak gitu kan. Nah setelah saya lihat ternyata 4 gigi depan. Jadi manusia kan punya 4 gigi depan nih. Nah harusnya kan gigi itu kan dia berdiri dalam satu kesatuan sendiri-sendiri yang mandiri berdikari gitu ya. Tapi ternyata ini enggak nih. Ternyata gigi itu sambung menyambung jadi satu. Seperti Pulau Indonesia. Luar biasa, Nusantara. Sendiri-sendiri ya. Ini kok nyambung gitu tuh. Nah, terus saya cek ternyata ada tambalan di yang apa gigi itu udah ditambal dan di belakang gigi yang mungkin teman-teman dekat langit mulut tuh ya. Langit mulut itu dia tambalannya tuh dari 4 gigi itu sambung gitu. Jadi saat kita scaling, si scaling itu, alat scalingnya itu nggak bisa jebolin gigi situ. Jadi kan harusnya kan ada sela-selanya gitu ya, tapi dia nggak punya sela-sela. Nah, terus akibatnya apa tuh? Ternyata selain karena si nyambung itu jadi gusinya jadi bengkak merah, dan cuma di ting gitu aja udah langsung berdarah. Sama sih sebenarnya kasusnya kayak gitu. Jadi karena tambalannya yang dia sambung menyambung itu jadi bikin ngerusak gusi, ngerusak tulang kayak gitu. Itu kan jadi seperti itu tuh. Nah, seorang dokter gigi pasti tahu tuh gimana cara nambah yang benar gitu ya. Ya, nanti ada gambarnya di sini juga ya. Kasusnya Dokter Alifa di sini nanti ya. Oke, persamaannya adalah bahwa tadi kasus tersebut membuat gusinya meradang dan gampang berdarah. Yang satu adalah kasus vinir, ya. Yang satu adalah kasus tambalan yang nyambung gitu ya. Vinirnya nyambung nggak sih kalau tadi yang ini diperiksa? Enggak. Bisa sih, cuma dia tebel banget kan dan sampai cervicalnya itu mendorong gusinya gitu loh, Dok. Oke. Lalu apa yang dilakukan setelah ini pemeriksaan memang pasti dari tahapan pertama kita bersihkan dulu ya karang giginya ya. Kita hilangin dulu karang giginya. Setelah itu kita edukasi ke pasiennya. Ini sebetulnya vinir itu yang baik itu nggak seperti ini. Kalau cuma di scaling aja
tapi sebab yang paling menyebabkan itu tidak dihilangkan, itu tetap bakal kayak gini lagi kayak gitu. Ya sudah, akhirnya solusi dari dokter giginya pasti ini dibongkar aja veneernya. Oke, gitu. mau dia dibongkar? Saya kira mau. Jangan terlalu berekspektasi. Oh ya, tidak semua pasien mendengarkan atau ini ekspektasi advice dari dokternya gitu ya. Dia juga kadang mikir juga, aduh sayang juga udah ini gitu ya. Udah mahal-mahal, tukang gigi gitu ya. Ya seperti itulah. Ya, kalau dokter Alifah, apa yang dikerjakan waktu itu? Sebenarnya pas itu memang nggak cuma tambalannya, jadi di depan itu ada crown-nya juga. Crown itu mahkota gigi. Mahkota gitu ya, gigi. teman-teman. Jadi si mahkota gigi itu ditempelkan dengan tambalan gigi yang lainnya. Jadi ya sambung-nyambung itu tadi. Nah, yang pertama memang setelah ini diperiksa, itu kita scaling, kita bersihin karang giginya. Selanjutnya kita sarankan nih pasiennya buat, kan mbaknya mau pasang behel nih, seharusnya kalau pasang behel itu posisi giginya udah bagus. Nah, ini harus diganti crown-nya, tambalannya juga harus dilepas, kita tambal ulang. Namun kebetulan beda nih pasiennya, pasien saya sudah sadar ya, nggak mau, udah semangat banget nih buat ya udah nggak apa dok, saya mau dia benerin gigi saya, yang penting gigi saya sehat. Nah, pasien-pasien yang gini yang bikin dokter gigi kayaknya lebih termotivasi gitu kan. Ayo bisa nih kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya kita edukasi, pasiennya mau, dan sekarang pasiennya udah tahap perawatan saluran akar. Jadi memang harus si crown-nya ini ternyata oleh yang dulu yang jangan tidak dikerjakan perawatan saluran akar, akhirnya kita rawat saluran akar, lalu kita buatkan crown lagi, dan ini sedang proses untuk pembuatan crown-nya gitu. Oke. Kalau dokter Leli, tadi gimana nasib pasiennya setelah tidak mau dibongkar tadi? Apakah balik lagi atau gimana? Sejauh ini belum balik lagi dok. Waduh. Cuma mungkin ya kalau pasien nanti kok udah sakit gitu, udah dikasih tahu sama dokter, ada kemungkinan nanti pasiennya ke dokter lain untuk ini sebenarnya bisa sih nggak dilepas veneernya kayak gitu, tapi kan tetap aja kemungkinan besar saran dari dokter itu kan pasti akan sama ya dok, gitu akan akan veneernya yang nggak bener itu harus dilepas kayak gitu. Cuma ya itu kadang kita nggak tahu ya dok, pasien ada yang susah, ada yang mau, ada yang nggak manut, ada yang manut gitu. Iya, macam-macam ya pasien tuh kadang juga pasien tuh memiliki hak untuk second opinion gitu ya. Tapi harapannya jangan ditunda terlalu lama gitu ya, karena itu udah nyata-nyata berisiko terjadinya kondisi yang lebih parah dari itu. Kan tadi kan udah diceritakan tentang gusi yang meradang, gampang berdarah. Karang gigi juga udah numpuk. Itu karang giginya dia mau di scaling juga nggak? Mau di scaling kalau karang giginya. Oke. Cuma nggak mau dilepas veneernya. Nggak mau dilepas. Gitu. Ya, mungkin juga masih sayang juga, harganya mahal, kenapa harus dilepas juga gitu kan. Ada informasi nggak dia pasang harga berapa? Wah, kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Pasangnya harga berapa itu. Iya, kalau dokter Alifah itu setelah dilakukan perawatan saluran akar juga, kemudian bagaimana kelanjutan pasiennya? Karena memang pasiennya itu ada motivasi yang tinggi ya, jadi memang dari awal udah niat ya, jadi kayak ya puas. Jadi setiap minggu dia udah chat admin gitu, jadi Amin besok reservasi lagi ya kayak gitu, jadi dapat cerita dari adminnya kayak gitu tuh. Jadi emang udah dari pasiennya juga dia ngejar-ngejar dokternya, padahal bukan dokter yang ngejar-ngejar pasien nih kayak gitu. Jadi emang udah ada niatan yang bagus banget dari pasiennya gitu sih. Dan sebenarnya harusnya punya kesadaran gitu ya, atau juga gigi kan emang kesehatan secara umum, kita ketemu sama orang ya pasti meringis sampai gigi depan gitu ya. Kalau misal nggak nyaman atau banyak masih bengkak-bengkak gitu kan juga nggak nyaman juga buat pasiennya juga kayak gitu. Nah itu udah bagus sih menurut saya pasiennya, dan semoga pasien-pasien di Indonesia juga memiliki niat dan kesadaran yang bagus juga ya. Gitu sih. Itu tugas kita bersama ya. Jadi kita harus mengedukasi agar paham betul gitu ya. Karena gigi depan ini selain estetika juga selain kesehatan juga estetika juga. Kesehatan diri sendiri juga ada kesehatan sosial. Kesehatan sosial ini artinya kalau dia berhubungan dengan orang lain dengan kondisi gigi yang nggak bagus, kemudian mungkin juga ada bau mulut juga gitu kan. Itu kesehatan sosialnya terganggu. Dia hubungan dengan relationship dengan orang lain juga akan terganggu gitu. Oke, mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat ini, Dokter Leli. Pesannya tetap ini aja, jaga kesehatan mulut kita dengan rajin gosok gigi 2 kali sehari, terus rajin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali gitu ya dok, untuk kita cek
keseluruhan giginya kesehatannya gimana gitu ya. Ya. Dokter Alifa gimana? Kalau saya sih di Indonesia ini banyak banget ada dokter gigi yang milih mau yang cantik ada, yang cakep ada, semuanya ada yang pinter-pinter nih orang Indonesia nih. Jadi nggak perlu deh kamu khawatir buat perawatan gigi, apalagi ke tukangnya abal-abal, nih ke dokter gigi aja, udah pasti top markotop, pasti akan sehat, bersih dan hasilnya pasti akan memuaskan. Ya, luar biasa. Jadi jangan lupa ke EDC ya, nanti ketemu dokter-dokter yang cantik-cantik ini ya. Ya, intinya adalah jangan kalian menunda sesuatu kesehatan gigi itu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Misalkan kalian coba-coba veneer, kalian coba-coba di tempat orang yang tidak berkompeten seperti itu. Langsung aja ke dokter gigi deh. Atau kalau misalkan belum sempat ke dokter gigi, mending kalian itu rajin sikat gigi aja, gitu loh. Cukup di rumah rajin sikat gigi, nggak usah bikin veneer, nggak usah pasang behel ke tempat yang tidak berkompeten. Itu sudah sangat bermanfaat buat kesehatanmu dan buat perekonomianmu yang jelas gitu ya. Dan nanti ditambah lagi kontrol rutin ke dokter gigi. Baik, terima kasih Dokter Alifa, Dokter Lely. Jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, itu dulu. Jangan lewatkan episode selanjutnya, masih di EDC, Elza Dental Care, dengan dokter gigi yang lain dengan kasus yang seru. Bye.